setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama untuk kita boleh kembali belajar, mendengarkan, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang nantinya boleh kita terima kesempatan pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon pimpinan Tuhan, kita memohon penyertaan Tuhan. Biarlah pada kesempatan pagi hari ini ketika kita boleh belajar, Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kita, memimpin kita, menyertai kita, membukakan pemahaman bagi kita. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk setiap berkat penyertaan yang daripada Tuhan, sehingga kesempatan pagi hari Tuhan, kami boleh ada, kami boleh bersama-sama untuk kami boleh belajar kembali merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang nantinya boleh kami terima, ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, yang boleh menguatkan setiap sendi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan yang hidup berkemenangan atas nama Tuhan. Kami serahkan setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, dalam tangan kuasa-Mu, biarlah nama Tuhan boleh terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman pagi hari ini, hanya dalam nama yang kudus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita akan persiapkan hati kita akan buka kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini. Bagian firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-43, ayat yang ke-19. Kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19. Mari kita akan buka bersama-sama, kita akan perhatikan bersama-sama. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku sedang membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Perhatikan sekali lagi. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumlah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi yang indah ini kita bersyukur kita boleh kembali beribadah di gereja. Walaupun mungkin ada sebagian beberapa di antara kita yang belum bisa bersama-sama karena satu dan lain hal, mungkin sakit, mungkin sedang kurang enak badan, atau sedang ada keperluan yang lain, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini, ketika kita boleh belajar menyatukan hati kita, mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini pun Tuhan hadir dimanapun kita berada. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, maupun setiap kita yang saat ini sedang beribadah di rumah, Tuhan tahu kondisi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu situasi Bapak Ibu Saudara, dan biarlah firman yang nantinya boleh kita terima pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Yang sakit boleh disembuhkan, kita boleh dipulihkan kembali. Di kesempatan yang akan datang, kita boleh datang beribadah bersama-sama. Dan kita yang ada di gereja, kita boleh menerima berkat yang boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bersama tadi di pasal 43 dari kitab Yesaya ayat 19, di sana dikatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Bapak Saudara, di situ ada kalimat pernyataan, ada kalimat pertanyaan. Jadi ada dua ya, pernyataan dan pertanyaan. Pernyataan itu mengumumkakan apa yang sedang akan dilakukan. Pertanyaan itu bertanya tentang apa yang akan dia kerjakan. Nah, Bapak Saudara, di sini aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Kira-kira apa yang mau dibuat oleh Tuhan, Bapak Saudara? Nah, Bapak Saudara, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Di bagian ayat tersebut dikatakan, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Saudara, kadang kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini rasanya aneh ya. Kadang apa yang disampaikan ini 180 derajat berbeda. Kalau kita bayangkan saja padang gurun, di tengah padang gurun, mungkinkah pada waktu itu membuat jalan-jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara? Rasa-rasanya mustahil. Mungkin bagi manusia mustahil, tapi kita percaya bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Nah, kesempatan pagi ini kita mau belajar bersama-sama. Saya berjudul bagian firman Tuhan ini, Tuhan sedang menumbuhkan
sesuatu. Saudara, di tengah segala situasi yang dihadapi, Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang bekerja. Kita tidak pernah bisa menyelami apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan pikirkan. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah percaya bahwa apa yang Tuhan sedang lakukan, bahwa apa yang Tuhan sedang siapkan, itu yang terbaik bagi umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dari kitab Yesaya, surat Yesaya ini secara khusus sebenarnya ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang menjalani masa pembuangan di Babel pada waktu itu. Kita tahu bersama ketika mereka sedang mengalami masa pembuangan di Babel pada waktu itu, di mana masa ini merupakan dikatakan masa yang paling suram yang pernah bangsa Israel ini alami, masa yang paling kelam yang pernah mereka alami. Nah, pada masa itu mereka digambarkan mereka telah kehilangan segala-galanya. Mereka merasa diri mereka telah kehilangan segala-galanya, bahkan berpikir bahwa itulah akhir dari hidup mereka. Banyak dari mereka berpikir, wah ini akhirnya kehidupan bangsa Israel. Akhir dari hidup mereka. Mereka begitu rindu, di satu titik mereka begitu rindu akan tanah kelahiran mereka. Masa-masa keberkatan Tuhan seperti yang dulu pernah mereka nikmati. Nah, saudara, seringkali ini pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita ada dalam situasi yang baik, seolah-olah kita melupakan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Tapi ketika kita dalam situasi yang tidak baik, dalam situasi yang berat sedang kita alami, tiba-tiba kita baru ingat Tuhan. Wah, dulu seperti ini ya, ikut Tuhan seperti ini ya, seperti itu ya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa penyesalan itu datangnya pasti terlambat. Kalau di depan namanya pendaftaran. Nah, itu yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ketika mereka mengalami masa pembuangan di Babel, ini dikatakan masa yang paling kelam yang mereka hadapi. Pada masa itu mereka rasa-rasanya sudah kehilangan segala-galanya, bukan saja harta benda, tapi juga harga diri mereka. Bahkan mereka berpikir itulah akhir dari kehidupan mereka. Ketika mereka ada di titik terendah mereka, ketika mereka ada dalam situasi yang sulit yang sedang mereka hadapi, perasaan itu timbul kembali ya saudara. Perasaan apa? Rindu akan hadirat Tuhan. Rindu tanah kelahiran mereka. Masa-masa keberkatan Tuhan seperti yang dulu pernah mereka nikmati. Bapak saudara, kalau kita perhatikan kitab Yesaya ini lebih ke kitab nubuatan. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesaya, disampaikan Allah melalui perantara nabinya, Nabi Yesaya, ini lebih ke nubuatan. Banyak nubuatan-nubuatan yang pada akhirnya nanti terbukti terjadi di masa perjanjian yang baru. Nah, kalau kita perhatikan secara khusus di ayat 19 pasal yang ke-43, di sini pun Tuhan berfirman, Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak saudara, nubuatan ini menyatakan bahwa karena kasihnya terhadap umatnya, maka Tuhan akan melakukan kelepasan atas Israel yang sekian lama menderita di pembuangan. Bapak saudara, kalau Tuhan kita tidak punya kasih yang begitu besar, rasa-rasanya tidak mungkin Tuhan berfirman demikian. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama, di ayat 19, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Terus bagian akhir, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Maksudnya apa, Bapak saudara? Nubuatan ini sesungguhnya menyatakan kasihnya Tuhan. Karena kasihnya yang begitu besar terhadap umatnya, Tuhan akan melakukan kelepasan atas Israel yang sekian lama mereka sudah menderita di pembuangan. Saudara, di satu titik Tuhan mau membuka pintu pengampunan kepada umatnya. Tuhan mau membebaskan mereka dari derita akibat dosa. Bapak saudara, dalam ayat ini dinyatakan bahwa Tuhan akan membuka kehidupan yang baru kepada umatnya. Tuhan akan dimasyurkan atas perbuatan kasihnya tersebut. Sehingga nubuatan ini sekaligus memberikan penghiburan kepada umat Israel sesungguhnya untuk tidak berputus asa. Dan mereka pada akhirnya harus tetap berpengharapan bahwanya Tuhan akan memberikan kelepasan atas mereka. Bapak saudara, segala sesuatu apa yang Tuhan sudah ucapkan, entah itu secara langsung maupun melalui perantara nabinya ataupun perantara-perantara yang lain, yakinlah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin bagi setiap umatnya, bagi setiap orang-orang yang percaya. Begitu pula janji Tuhan bagi umat Israel pada waktu itu. Tuhan berjanji hendak membuat sesuatu yang baru. Dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kira-kira sesuatu yang baru di sini seperti apa? Apakah seperti yang ada dalam pemikiran orang-orang Israel pada waktu itu? Ataukah mungkin apa yang ada dalam pemikiran Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini?
Kira-kira apa yang mau dibuat Tuhan? Sesuatu yang baru bagi umatnya. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar Tuhan berfirman demikian, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu Saudara? Mungkin sebagian besar orang akan berpikir bahwa yang mau dibuat Tuhan adalah sesuatu yang menguntungkan untuk diri mereka. Kira-kira apa janji Tuhan? Kira-kira apa yang hendak dilakukan Tuhan? Apa yang mau dibuat Tuhan? Sesuatu yang baru yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang baru yang dimaksud di sini bukanlah hal yang biasa, melainkan sesuatu yang menakjubkan bagi pemikiran manusia. Artinya di luar batas kemampuan manusia berpikir. Kalau manusia hanya memandang berdasarkan pandangan mata, manusia hanya berpikir sejauh mana pikiran mereka mampu berpikir, tapi Tuhan mampu bekerja di atas segala sesuatunya itu. Saudara, kita bisa bayangkan padang gurun yang syarat dengan pasir, panas, luas. Bahkan dikatakan pada waktu itu, pada masa keluaran dari bangsa Mesir, bangsa Israel, 40 tahun loh mereka harus muter-muter di padang gurun. Kita bisa bayangkan padang gurun yang syarat dengan pasir, di mana orang-orang berjalan di atasnya membutuhkan waktu yang lama untuk melintasinya. Bahkan bangsa Israel butuh 40 tahun. Harus berganti generasi-generasi untuk mereka masuk di tanah perjanjian. Namun Tuhan sanggup membuat jalan raya di atasnya. Tuhan mau membuat jalan-jalan di atas gurun pasir. Bahkan di padang belantara yang kering dan tandus, Tuhan sanggup membuat sungai-sungai mengalir di atasnya. Sehingga apa? Binatang-binatang mereka bersukaria. Bapak Saudara, ini loh pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Bahwa ada sesuatu yang baru dan luar biasa yang Tuhan sedang lakukan bagi kita, setiap orang percaya. Bukan hanya bagi bangsa Israel pada waktu itu, tapi janjinya Tuhan itu turun-temurun bagi setiap umatnya. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita setiap umat Tuhan yang percaya, janji Tuhan pun juga ada dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang lakukan bagi kita setiap yang percaya. Dan sesuatu yang baru itu sedang Tuhan tumbuhkan. Tuhan sedang mulai menumbuhkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Seperti pepohonan kecil yang mulai muncul di atas permukaan tanah, di tengah-tengah bebatuan yang kersang, Saudara. Rasa-rasanya tidak mungkin. Mana mungkin tumbuhan itu bisa bertumbuh di atas tanah gersang. Tapi segala sesuatu yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Sama seperti pepohonan kecil yang mulai muncul ke atas permukaan tanah di tengah bebatuan yang gersang. Demikian pula Tuhan sedang melakukannya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya pandang itu mustahil, tapi itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin secara kasat mata saat ini belum terlalu jelas, namun Tuhan mau kita mulai memperhatikan dengan seksama. Bapak Ibu Saudara, sama seperti apa yang dirasakan bangsa Israel ketika di masa pembuangan. Seolah-olah dunia ini sudah berakhir, seolah-olah kehidupan mereka ini sudah berakhir. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan situasi kita saat ini, situasi yang sedang kita hadapi saat ini, dunia saat ini, bahkan bangsa kita, hampir 2 tahun kita dilanda pandemi, wabah. Bisa dikatakan wabah ini wabah yang paling besar, mematikan, rekor dunia. Berapa puluhan juta, ratusan juta, mungkin bahkan lebih banyak orang yang meninggal dunia, Saudara. Di tengah segala ketakutan, di tengah segala kekhawatiran, pekerjaan yang mulai terancam, pendidikan yang mulai dibatasi, kehidupan beribadah yang kita harus jalani dari rumah kita masing-masing. Ada istilah work from home. Kalau di bangsa kita ada istilah PPKM, pembatasan kegiatan kemasyarakatan. Level 1, 2, 3, 4. Yang akhirnya membawa ketakutan, membawa kekhawatiran di sekeliling kita. Sebenarnya apa yang kita rasakan pada waktu sekarang ini sama seperti apa yang dirasakan bangsa Israel pada waktu itu. Tidak sedikit pula dari antara kita yang merasa sama seperti apa yang dirasakan oleh bangsa Israel. Seolah-olah dunia ini sudah berakhir, seolah hidupku ini sudah berakhir, Saudara. Kalau kita hanya melihat sebatas cara pandang kita, itu yang terjadi, itu yang ada dalam benak dan pikiran kita. Tapi kita adalah orang-orang yang percaya. Tuhan menghendaki kita melihat lebih daripada apa yang mampu mata kita lihat. Saudara, perhatikan dengan seksama Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang saya katakan tadi. Sama seperti Tuhan sedang menumbuhkan tumbuhan, pohon kecil di tengah bebatuan di tanah yang gersang. Sesuatu yang dianggap mustahil bagi manusia, tapi itu terjadi. Mampu terjadi ketika Tuhan kehendaki. Mungkin saat ini belum terlalu jelas dalam kehidupan kita. Namun Tuhan mau kita melihat, Tuhan mau memperhatikan dengan seksama.
Di tengah segala situasi, di tengah segala tantangan, di tengah segala masalah yang mungkin saat ini sedang kita hadapi, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mulai memperhatikannya dengan seksama. Dari sesuatu yang kecil tersebut, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan mau kita setia dari perkara yang kecil ini, saudara. Mari kita melihat bukan dari sudut pandang kita, tapi kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Di tengah segala situasi yang terjadi saat ini, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita? Saya sering katakan, tangkap visi Tuhan, tangkap visi Tuhan. Bukan hanya kehendak diri kita, tapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sudahkah kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita? Nah, saudara, bagian firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Sama seperti judul firman Tuhan kita pagi hari, Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu. Dalam artian Tuhan mau kita memandang, Tuhan mau kita melihat rancangan-rancangan Tuhan. Satu hal yang harus kita patri dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang dikatakan dalam Yeremia pasal 24 ayat yang ke-11. Bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, janjinya Tuhan itu untuk kita itu demi masa depan yang penuh harapan. Rancangannya bukan rancangan-rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kita tidak perlu mempertanyakan lagi. Buktinya adalah kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, walaupun tidak terlepas dari permasalahan dan tantangan hidup, tapi faktanya kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh menikmati setiap berkat Tuhan, itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Sama seperti bagian firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mau kita melihat lebih jauh. Tuhan mau kita melihat melebihi batas pandangan mata kita. Bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu dalam kehidupan kita. Di tengah situasi yang sedang kita hadapi saat ini, di tengah tantangannya yang kita alami hari-hari ini. Namun ada beberapa hal yang Tuhan mau kita perhatikan terkait pesannya pagi hari ini. Apa yang harus ada dalam kehidupan kita, supaya kita mampu memandang lebih dari pandangan mata kita. Yang pertama, kita harus memiliki cara pandang yang benar. Saudara, memiliki cara pandang yang benar, itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita, semuanya dimulai dari pandangan mata kita. Benar? Kita mau bekerja, kita mau sekolah, kita mau melakukan segala sesuatunya pasti dimulai dari pandangan mata kita. Apa yang akan kita kerjakan dimulai dari penglihatan kita. Dari kita memandang, dari kita melihat, kita akan tahu apa yang kita kerjakan selanjutnya. Nah, untuk itulah kita perlu memiliki cara pandang yang benar, supaya apa yang kita lakukan berikutnya pun juga sesuatu yang benar. Tidak ada kesalahan sama sekali. Perhatikan Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purba kala. Perhatikan sekali lagi. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Tapi saudara, bagian firman Tuhan jelas katakan pada kita, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Artinya apa Bapak Saudara? Bapak Saudara, kehidupan kita itu saat ini dan yang akan datang. Kita tidak pernah bisa kembali di masa yang akan lalu. Tentunya ketika kita melangkah pun melangkah ke depan. Masuk ke dalam masa depan. Kita melangkah hari ini untuk masuk di esok hari. Begitu pula seterusnya. Kita tidak akan pernah bisa mundur. Tidak akan pernah bisa memutar waktu. Apa yang sudah terjadi, biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jangan pernah merubah arah fokus pandangan kita. Ingat pesan Tuhan yang pertama tadi apa? Memiliki cara pandang yang benar. Di awal tadi saya sudah katakan bahwa segala sesuatu apa yang kita kerjakan, segala sesuatu apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita pikirkan dimulai dari cara pandang kita. Dimulai dari apa yang kita lihat. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita perhatikan. Pikiran ini akan berpikir apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Kalau hidup kita hanya terfokus dengan apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu, dan kita tidak bisa move on dari masa lalu kita, pada akhirnya kita akan terjebak dengan cara pandang kita. Segala sesuatunya ukurannya bukan hari ini dan masa yang akan datang, tapi ukurannya adalah masa lalu kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak katakan bahwa setiap kita tidak boleh
menengok ke masa lalu. Saudara, boleh. Setiap kita itu perlu melihat ke masa lalu. Tapi tidak harus hidup dari masa lalu. Tapi saudara tahu fungsi spion, sepeda motor, mobil, apa sih fungsinya? Untuk melihat ke belakang kan? Tapi apakah perlu kita melihat ke belakang terus? Tidak. Fungsi utama dari spion adalah untuk sesekali kita melihat ke belakang. Ada apakah di belakang? Tujuannya untuk apa? Dari kita melihat di belakang, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan di depan. Kehidupan kita itu saat ini dan yang akan datang. Kalau kita naik sepeda motor pun ya, melihat ke depan. Tidak untuk melihat ke belakang. Kalau Bapak Ibu Saudara naik motor tapi lihatnya spion, lihat belakang, terus akhirnya apa? Nabrak Bapak Saudara. Begitu pula dalam kehidupan kita. Sesekali kita perlu menengok ke belakang. Melihat segala sesuatu apa yang terjadi di masa lalu. Menjadi titik tolak kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan berarti kita terus melihat ke belakang, tidak bisa move on. Tidak. Hidup kita masa ini dan masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memiliki cara pandang yang benar. Sama seperti apa yang dikatakan dalam ayat 18 tadi. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Setiap orang pastinya memiliki yang namanya pengalaman buruk di masa lalu. Saya tidak pernah tahu pengalaman-pengalaman apa saja yang Bapak Ibu Saudara alami. Setiap kita pasti memiliki, bahkan saya sekalipun pernah ada di titik terendah saya. Nah, hampir setiap orang memiliki yang namanya pengalaman buruk di masa lalu. Baik di masa lampau, ataupun pada hari-hari terakhir saat ini, saudara. Persoalannya, yang menjadi permasalahan saat ini adalah banyak orang yang masih mengingat dan menyimpan berbagai pengalaman buruk yang menimpanya tersebut, saudara. Orang-orang sulit move on dari setiap masalah yang ada. Pada akhirnya segala sesuatunya selalu menjadi tolak ukur. Bagaimana mungkin kita bisa melangkah ke depan ketika yang menjadi ukuran adalah segala kegagalan kita di masa lalu? Apa iso aku membiarnya seperti ini? Aku ndak iso, dulu aja seperti ini, yang lainnya saja. Saudara, kita tidak akan pernah bisa melangkah ketika kita masih dibayang-bayangi masa yang lalu. Banyak orang masih mengingat, menyimpan berbagai pengalaman buruk yang menimpanya, saudara. Sebetulnya pengalaman-pengalaman buruk ini bisa menjadi pelajaran berguna bagi kita di kemudian hari, saudara. Makanya ada istilah pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Benar, Pak Saudara. Dari pengalaman apa yang kita alami, itu bisa menjadi guru dalam kehidupan kita. Oh, kalau seperti ini, tidak bisa. Aku harus melangkah lebih lagi. Oh, dulu seperti ini, aku harus seperti ini. Harusnya seperti itu. Bisa menjadi pelajaran yang berguna di kemudian hari. Tetapi tidak jarang pula pengalaman-pengalaman tersebut pada akhirnya tidak sedikit juga orang yang malah pengalaman tersebut menjadi membekas menjadi luka di hati yang dalam, menjadi trauma yang menakutkan, dan pada akhirnya ini menjadi momok dalam dirinya yang membuat dia tidak bisa melangkah di masa yang akan datang. Saudara, hari-hari ini masih banyak didapati orang-orang yang demikian. Orang-orang yang masih hidup di dalam masa lalunya. Bagian firman Tuhan tadi ingatkan kepada kita, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Untuk memiliki cara pandang yang benar, kita harus hapuskan pemikiran yang demikian. Sesekali bolehlah kita melihat ke belakang untuk menjadi acuan hidup lebih baik lagi. Tapi bukan berarti kita hidup di masa lalu. Bagaimana mungkin kita mampu bertumbuh ketika kita stuck di tempat? Ketika kita mau melangkah selalu ingat yang lalu. Oh, tidak bisa, dulu seperti ini. Kita tidak akan pernah bisa melangkah. Bahkan di tengah segala situasi saat ini, Bapak Saudara. Makanya perlunya kita menangkap visinya Tuhan. Menjadi pribadi yang visioner itu perlu. Menjadi pribadi yang visioner itu perlu menangkap maksudnya Tuhan. Jadi supaya kita tidak stuck di tempat. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ketika ketakutan itu terus ada dalam benak dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah bisa melangkah. Contoh sepele adalah vaksin, Pak Saudara. Contoh hari-hari ini, bangsa kita sedang diributkan dengan masalah vaksin. Banyak orang yang pengen vaksin. Banyak orang yang juga takut untuk vaksin. Contoh sepele, Pak Saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat telepon bapak saya, karena bapak saya itu selain hamba Tuhan, beliau juga RT, jadi mewakili lingkungannya untuk daftarin warganya untuk vaksin. Sudah diumumkan hari ini, jam ini, tanggal ini ada vaksin di kantor desa, sudah dibagi per grup ini, silakan datang, sehari jatahnya sekian dosis, sekian orang. Tapi ketika yang pertama kali datang apa? Berapa yang datang? Apakah tidak banyak yang datang, Pak Saudara? Alasannya apa? Takut, tidak penting,
seperti ini, seperti itu. Rasa-rasanya tidak butuh. Kok kayak gini, dulu seperti ini, dulu seperti itu. Nah, saudara. Tapi pada akhirnya apa? Ketika pemerintah putuskan segala sesuatunya harus menggunakan surat vaksin. Bingung Pak Saudara. Ketika ini tanya-tanya, Pak, tidak enak vaksin, tidak enak jadwal vaksin seperti ini. Lucu kan orang-orang itu Pak Saudara. Saudara, ini loh contoh sepele. Bahkan dunia hari-hari ini juga seperti itu. Ketika keraguan-keraguan, ketakutan itu timbul dalam hidup kita, masa lalu ini menjadi momok terbesar dalam hidup kita, pada akhirnya apa? Kita tidak akan pernah bisa melangkah di masa yang akan datang. Contoh sepele tadi, bangsa ini tidak akan bisa melangkah ketika kita tidak pernah berpikir visioner, hanya berpikir dengan pemikiran tradisional kita. Wes pokoknya nang omah wae rasa vaksin, rak popo. Wes pokoknya pikirane happy, rasa vaksin, beriman, orang kena corona. Saudara, beriman itu boleh, tapi bodoh itu ya jangan. Kita harus pandai. Tuhan berikan kita akal dan pikiran, hati nurani untuk berpikir. Berpikir bijak itu bagian dari iman kita loh, saudara. Bukan hanya iman itu bukan berarti pasrah bongkoan, Anda. Pasrah dan berserah itu beda. Nah, makanya kita perlu memiliki cara pandang yang benar. Bahkan tidak sedikit pula orang-orang percaya mengaku diri sebagai orang-orang percaya, tapi hidup mereka masih diliputi hal yang demikian. Masih banyak dapati orang-orang yang hidupnya masih hidup dalam masa lalunya, terus mengingat hal yang buruk, yang akan membuatnya menjadi tidak bisa bertumbuh, Pak Saudara. Padahal Tuhan mau mengerjakan hal yang baru dalam diri mereka. Ya pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Bagaimana dengan kehidupan kita? Masihkah kita mengingat-ingat pengalaman-pengalaman yang buruk di masa yang lalu? Saya tidak pernah tahu pengalaman-pengalaman apa saja yang Bapak Ibu Saudara alami. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara dan saya pun juga pernah mengalami ada di titik terendah saya. Di saat orang-orang mempersalahkan saya, di saat orang-orang melihat hanya dari sudut pandang mereka, mulai menjauhi saya. Kalau mungkin saya hanya melihat dari sudut pandang yang demikian, saya akan jatuh, Saudara. Saya akan terus jatuh, dan terus jatuh. Tapi saya belajar untuk bangkit. Hidup kita itu hari ini dan nanti yang akan datang, bukan esok, bukan kemarin. Kalau kita hanya hidup dari apa yang sudah kita lalui, kita tidak bisa move on dari apa yang kita lalui, pada akhirnya apa? Ya kita akan terkungkung. Seperti itu, kita tidak akan bisa bertumbuh. Kita perlu melangkah, saudara. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Masihkah kita mengingat pengalaman-pengalaman yang lama? Pengalaman-pengalaman yang buruk? Entahkah itu luka karena pernah mungkin disakiti oleh seseorang? Atau mungkin mengalami kekecewaan berkali-kali yang dalam? Bapak Ibu Saudara, ini loh yang harus dibereskan. Saya pernah sampaikan ya, kita tidak mungkin bisa menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat Tuhan itu macam-macam, tidak cuma materi, tapi damai sejahtera, sukacita itu berkatnya Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak mungkin ada dalam diri kita ketika kita tidak bereskan hati kita. Kita perlu bereskan hati kita ini. Membereskan itu dari dalam. Rasa kecewa, kepahitan, ini yang harus dicabut dari akarnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bereskan itu dulu, supaya berkat-berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Tapi saudara bisa bayangkan kalau itu belum dibereskan, bagaimana mungkin kita bisa mengucap syukur? Bohong kalau kita ngaku saya sudah mengucap syukur, tapi hati kita masih punya akar kepahitan. Bohong itu. Pasti masih ngeluh dalam dirinya. Seperti ini, seperti itu. Itu perlu kita bereskan supaya kita mampu mengucap syukur. Mari kita buat hari ini sebuah keputusan untuk melupakan suatu di masa yang lalu dan memulai hal yang baru bersama Tuhan. Saudara, hidup kita itu saat ini dan nanti. Hidup kita bersama Tuhan. Ingat ikrar kita ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita tidak menyerahkan diri kita, tidak memberikan penyerahan diri kita kepada Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan mau bekerja dalam hidup kita? Buat keputusan hari ini. Lupakan sesuatu hal yang buruk, kekecewaan dan lain sebagainya di masa yang lalu. Mulai hal yang baru bersama Tuhan. Saudara, Tuhan lewat pesannya ini mau kita mengerjakan hal yang baru dalam kehidupan kita. Tidak terus hidup di masa yang lalu. Ini satu hal yang luar biasa loh dalam hidup kita. Tuhan memiliki rancangan yang indah dalam hidup kita.
yaitu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tadi Yeremia 24 ayat 11. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kepadamu, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, kepada kita semua hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sesungguhnya orang yang merasa nyaman dengan hal yang buruk yang pernah dialaminya ini akan sulit untuk mengalami fase baru dalam hidupnya. Maka dari itu kita perlu membuang, perlu bereskan hati kita. Mari kita melepaskan hal-hal yang lama, hal-hal yang buruk. Kita terima serta mengalami hal yang baru bersama dengan Tuhan. Buka hati kita. Izinkan Tuhan masuk dalam kita. Izinkan Tuhan menjamah relung hati kita. Izinkan Tuhan mendamaikan kita. Bapak Saudara, itu semua tidak akan terjadi tanpa kita mau membuka diri kita untuk Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara membuka diri Bapak Ibu Saudara untuk Tuhan, yakinlah dan percaya damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kita tidak akan hidup di masa lalu lagi. Masa lalu itu cukup menjadi pelajaran bagi kehidupan kita untuk kita boleh melangkah dalam ketetapannya Tuhan. Kita boleh melangkah dalam berkat-berkatnya Tuhan, mengucap syukur setiap hari sepanjang hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi yang pertama kita harus memiliki cara pandang yang benar, supaya fokus kita benar. Kemudian apa yang kedua yang harus ada dalam hidup kita? Yang kedua yang harus ada dalam kehidupan kita adalah memiliki pengenalan akan Tuhan secara terus-menerus, saudara. Memiliki pengenalan akan Tuhan yang terus-menerus dibangun. Perhatikan ayat 19 di pasal yang ke-43. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ayat 19 di sini dikatakan membuat sesuatu yang baru. Sama seperti yang awal saya katakan, ada sebuah kalimat pernyataan dan kalimat pertanyaan. Bapak Saudara, sebenarnya pernyataan di sini apa yang Tuhan sampaikan ini untuk menegaskan keberadaannya. Pertanyaan yang Tuhan sampaikan di sini adalah untuk supaya kita mampu menjawab. Sedang ada di titik mana kita? Sudahkah kita mampu melihatnya? Artinya sedang ada di titik mana kita? Sudahkah hidup kita dekat dengan Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara dekat dengan Tuhan, yakin dan percaya apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, kita akan tahu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sampai sekarang mengaku diri mengikut Tuhan, tapi masih belum tahu kehendaknya Tuhan dalam diri Bapak Ibu Saudara, berarti ini yang harus kita cari. Sedang di mana hati kita sesungguhnya? Nah, makanya perlu memiliki pengenalan akan Tuhan yang terus-menerus dibangun. Pengenalan akan Tuhan itu tidak cukup ketika kita datang ke gereja. Pengenalan akan Tuhan itu tidak cukup ketika kita sudah dibaptis, enggak. Tapi sifatnya terus-menerus, dinamis, bergerak. Tidak hanya sekali, dua kali, enggak. Tapi bergerak sampai kapan seumur hidup kita. Ini loh proses belajar, sekolah, kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu memiliki pengenalan akan Tuhan secara terus-menerus dibangun dalam baitnya Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan melalui Nabi Yesaya menyuruh bangsa Israel memperhatikan dengan seksama apa yang Tuhan sedang lakukan ke dalam hidup mereka. Melalui perantara Nabi Yesaya, Tuhan mau ingatkan mereka kembali, ada di titik mana mereka. Bapak Saudara, seringkali umat Tuhan hanya berseru-seru minta pertolongan Tuhan tanpa mau memperhatikan bahwa sesungguhnya Tuhan sedang melakukan sesuatu tindakan atas mereka seperti yang mereka minta pada Tuhan. Saudara, dalam Injil Matius pun dikatakan bahwa sebenarnya Tuhan tahu loh sebelum kita minta. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi sesungguhnya bukan berarti kita tidak perlu minta sama Tuhan, enggak. Tuhan mau melihat keberadaan hati kita. Mau enggak kita bersandar kepada Tuhan? Nah, sama seperti apa yang dilakukan bangsa Israel. Seringkali kita pun juga demikian kan. Seringkali umatnya itu hanya berseru-seru minta pertolongan Tuhan. Tuhan aku ini, Tuhan aku itu. Padahal kita tidak pernah tahu. Bisanya hanya minta. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak akan pernah tahu kehendak Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu bahwa Tuhan saat ini, hari-hari ini Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, tidak sedikit orang percaya yang akhirnya kecewa pada Tuhan. Karena apa? Merasa Tuhan tidak melakukan sesuatu. Tuhan tidak menjawab doa-doa mereka. Aku
Aku sudah ikut Tuhan puluhan tahun, aku sudah ikut Tuhan sekian tahun. Aku sudah berdoa sehari 10 kali. Setiap berdoa aku 1 jam. Saudara, ukurannya bukan kuantitasnya yang menjadi ukuran, tapi kualitas dari doa tersebut. Kualitas dari kehidupan kita. Bukan seberapa banyak kita berdoa, bukan seberapa lama kita berdoa. Bapak Saudara berdoa sehari 50 kali, 1 kali berdoa 1 jam pun percuma ketika kualitas doa kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya kita perlu memiliki pengenalan akan Tuhan yang terus-menerus dibangun. Sama seperti bangunan kita, Pak Saudara. Kita tidak cukup sekali kita bangun rumah. Tidak usah jauh-jauh rumah gereja kita. Saudara, gereja ini sudah 16 tahun. Tahun ini 16 tahun. Selama 16 tahun itu apakah gereja ini hanya membangun 1 kali? Tidak. Yang namanya bangunan itu perlu diperhatikan, Pak Saudara. Kita perlu perhatikan bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki, bagian-bagian mana yang perlu dibenahi supaya kokoh. Begitu pula dalam hidup Bapak Saudara dan saya. Pengenalan akan Tuhan itu perlu terus dibangun. Kalau tidak itu lama-kelamaan akan roboh. Lama-kelamaan akan runtuh, Saudara, ketika kita tidak bangun. Kita perlu upgrade. Kita perlu update. Terus-menerus dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi, realita yang terjadi. Tidak sedikit orang percaya pun yang akhirnya kecewa pada Tuhan karena merasa Tuhan tidak melakukan sesuatu atas kehidupan mereka. Sebenarnya bukan Tuhan yang tidak melakukan sesuatu, masalahnya adalah kita tidak mengetahuinya. Karena apa? Kehidupan kita sama Tuhan itu ya wes sebatas ibadah hari Minggu, tanpa dibangun lebih lagi. Bapak Saudara, hidup kita untuk Tuhan itu tidak cukup hanya hari Minggu loh. Kita perlu membangun setiap saat, setiap waktu. Datang sama Tuhan. Saudara, yakinlah dan percaya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara belajar untuk rutin dekat dengan Tuhan, rasa-rasanya itu damai, Pak Saudara. Tidak perlu dijami waktunya berdoa, Tuhan akan bangunkan Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu dijadwal, yakinlah dan percaya. Ketika hidup Bapak Ibu Saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan akan ingatkan kapan waktunya berdoa. Kadang hati ini ngomong, ayo datang sama Tuhan berdoa. Tapi seringkali kita sing balelo, Saudara. Artinya, bukan Tuhan yang tidak melakukan sesuatu atas setiap doa-doa kita. Masalahnya adalah kita tidak mengetahuinya. Karena kita hanya melihat sebatas mata kita memandang. Kita tidak melihat dari sudut pandang yang lain. Kita hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Makanya bagian firman Tuhan tadi katakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Ada kata sudah tumbuh di situ. Sebenarnya Tuhan sedang bekerja melakukan segala sesuatu. Tapi seringkali kita tidak mampu melihat, karena apa? Kita aja tidak pernah dekat sama Tuhan kok. Kita aja jarang kok menyapa Tuhan. Bagaimana mungkin kita mampu melihat itu semua? Makanya dikatakan di sana, belumkah kamu mengetahuinya? Bapak Saudara, kata mengetahui yang dipakai di ayat 19 di sini dari bahasa aslinya yada, dari bahasa Ibrani. Artinya apa? Mengetahui karena memiliki hubungan pengenalan yang baik. Di sini Tuhan mau ingatkan mereka. Belumkah kamu mengetahuinya? Artinya ada di titik mana kamu? Sudahkah hidupmu dekat dengan Tuhan? Gitu loh maksudnya Tuhan. Sudahkah kita hidup dalam pengenalan akan Tuhan? Kata yada yang dipakai di sini memiliki arti memiliki hubungan pengenalan yang baik, dekat intim dengan Tuhan. Bukannya sekedar kenal, tapi kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, kalau kita hidup karib dengan Tuhan, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, udahlah kita tidak usah minta, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bapak Saudara, begitu luar biasa berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Bapak Saudara pernah tidak mengalami? Bapak Saudara masih bayang nih berdoa. Belum sampai kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau ini. Tiba-tiba Tuhan kirimkan sesuatu. Saudara, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan katakan demikian kan. Percaya tidak Bapak Ibu Saudara dengan bagian firman ini? Kalau Bapak Ibu Saudara hidup dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan hidup oleh firman ini, akan percaya. Saudara, sedikit kesaksian dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup keluarga kami. Tuhan cukupkan segala sesuatunya demi sesuatunya.
Bahkan sebelum kami ngomong, bahkan sebelum kami minta pun Tuhan tahu. Ini satu hal yang luar biasa. Belajarlah hidup dekat dengan Tuhan. Indah Bapak Saudara ketika hidup dengan Tuhan Bapak Saudara. Sebelum kita ngomong pun Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Makanya di sana dikatakan tadi apa? Belumkah kamu mengetahuinya? Kata mengetahuinya di sini adalah yada. Mengetahui karena memiliki hubungan yang baik, pengenalan akan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak semata-mata melakukan sesuatu begitu saja tanpa kita terlibat di dalamnya lewat sebuah hubungan yang dijalin. Tidak cukup kita hanya sekedar menengadahkan tangan, Tuhan aku minta, kemudian dijatuhkan dari atas. Bukan, itu mustahil, saudara. Anak kecil pun juga tahu itu tidak mungkin. Ketika kita minta Tuhan jatuhkan dari atas, tidak mungkin. Anak kecil pun juga tahu ketika kita minta, kita hanya berdiam saja, kita tidak bergerak, kita tidak akan mendapatkan. Harus ada usaha. Bagian firman Tuhan pun katakan iman tanpa perbuatan itu mati, saudara. Kita perlu bekerja, kita perlu melangkah. Tuhan tidak semata-mata melakukan sesuatu itu begitu saja tanpa kita terlibat di dalamnya. Kita perlu terhubung dengan Tuhan lewat satu hubungan yang dijalin. Tuhan tidak melakukan sesuatu di mana kita hanya bisa jadi penonton yang hanya memperhatikan dari jarak yang jauh saja. Lah emang kita siapa? Seolah-olah kita bos dan Tuhan pesuruh kita. Pernah tidak Bapak Ibu Saudara merasa demikian? Ada di satu titik seperti itu. Saya pernah katakan jarak doa dan dosa itu sedikit Bapak Saudara. Kalau kita mampu menjaga diri kita, doa itu bisa menjadi dosa. Karena apa? Seolah-olah kita menjadi Tuhan dan Tuhan menjadi kita. Benar tidak? Kita minta sama Tuhan, kita nyuruh sama Tuhan. Kita tidak sadar kapasitas kita. Padahal yang namanya doa itu komunikasi dua arah kita dengan Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Bukan kita nyuruh Tuhan, Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku pengen itu. Tidak. Hati-hati, doa bisa menjadi dosa dalam hidup kita. Tuhan tidak melakukan sesuatu di mana kita hanya jadi penonton saja. Tidak cukup kita hanya jadi penonton saja. Kita harus bergerak. Kita harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Seperti ketika Tuhan tidak menumbuhkan sebuah pohon, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara menanam pohon, apakah cukup hanya ditanam di halaman rumah saja? Wes tok nih, wes terserah Tuhan. Mau mesti tumbuh. Apakah bisa bertumbuh? Tidak bisa, Bapak Saudara. Ada bagiannya masing-masing. Segala sesuatunya itu ada bagiannya. Tuhan mau kita terlibat di dalamnya, saudara. Kita yang menanam, Tuhan yang memberikan kehidupan, saudara. Tapi kita juga perlu menyirami di sana. Tuhan mau kita terlibat di dalamnya, saudara. Sama seperti itu tadi loh, menanam sebuah pohon. Maka Tuhan mau kita terlibat di dalam hal tersebut. Memupuki, menyirami benih tersebut, prosesnya, kita yang mengiring prosesnya, dan Tuhan yang memberi kehidupan. Ada bagian, setiap bagian dalam kehidupan kita. Ini loh kehidupan. Jadi tidak cukup kita hanya sekedar jadi penonton. Begitu pula ketika kita datang beribadah di gereja, sesungguhnya tidak cukup kalau kita hanya duduk diam saja menjadi penonton. Tidak. Kita perlu terlibat, melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak harus di atas mimbar. Bapak Ibu Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, itu sebuah pelayanan. Menjadi pengedar kantong persembahan, itu satu hal yang luar biasa. Tidak setiap orang mau, tidak setiap orang mampu. Melayani Tuhan yang sesungguhnya adalah keberadaan hati kita. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan hati kita kepada Tuhan, mau diubahkan Tuhan. Ketika kita datang ke gereja, sungguh-sungguh yang dicari Tuhan. Bukan ada tendensi yang lain. Saudara, Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Tuhan mau kita terlibat dalam satu pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki pengenalan akan Tuhan secara terus-menerus, kehidupan kita akan terus dibangun dekat dengan Tuhan. Yakinlah dan percaya, kita akan mampu menyadari, kita akan mampu melihat bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu dalam hidup kita. Di tengah segala situasi yang kita hadapi saat ini, pengenalan akan Tuhan itu perlu, saudara. Kalau kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan jatuh, saudara. Dalam situasi pandemi saat ini dibutuhkan imun yang kuat, iman yang teguh, amin yang taat. Tahu tidak maksudnya amin yang taat? Hidup di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Mengamini setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak menyadarinya. Mari arahkan pandangan kita senantiasa kepada hal yang dari Tuhan, untuk dapat mengenalinya.
Betul bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru kepada kita, saudara. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru, yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi ini yang perlu digarisbawahi, bahwa dibutuhkan juga kita yang baru untuk mengalaminya. Itu semua tidak akan terjadi ketika kita tidak mau mengalami Tuhan dalam hidup kita. Artinya apa? Jangan mau hasil akhirnya saja, tapi kita juga mau dibentuk di proses Tuhan, melalui setiap prosesnya Tuhan. Nah, dari prosesnya Tuhan ini kita dibentuk menjadi pribadi yang luar biasa. Kita akan menyadari bahwa karya Tuhan sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Saudara, ini bagian firman Tuhan yang boleh kita terima pagi hari ini. Biarlah bagian firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita, yang boleh menguatkan kita, sehingga kita boleh semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin hari kita boleh semakin mengerti maksudnya Tuhan dalam hidup kita, sehingga di tengah segala situasi yang tidak baik sekalipun saat ini, kita percaya bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kekuatan, penyertaan, sukacita, damai sejahtera, dan ucapan syukur kita kepada Tuhan senantiasa ada menyertai kita. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kesempatan pagi hari ini, biarlah firman ini boleh bertumbuh dalam hidup kami. Kami boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kami boleh menyadari bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu dalam hidup kami. Di tengah segala situasi yang ada, di tengah hari-hari yang jahat, hari-hari ini, kami percaya bahwa maksud Tuhan baik dalam hidup kami. Bahwa ada rencana Tuhan yang indah, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk kehidupan kami yang penuh dengan harapan. Kami serahkan kehidupan kami setiap umat-Mu pribadi lepas pribadi. Kau Tuhan berkati kami, Kau Tuhan menyertai kami. Biarlah kiranya sukacita, damai sejahtera, bahkan ucapan syukur kami boleh senantiasa ada menghiasi kehidupan kami. Kami serahkan firman-Mu hanya dalam nama yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.